dengan tema pertama, yaitu tentang Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tujuannya itu sebagai pedoman umat manusia. Selain menjadi pedoman manusia, Al-Quran ini juga sebagai petunjuk orang-orang mukmin dan juga sebagai syifa atau penyembuh. Dan juga Al-Quran ini diturunkan pada bulan yang istimewa, pada bulan yang spesial, pokoknya pada bulan yang penuh ampunan, yaitu pada bulan Ramadan. Nah, dimana pada bulan Ramadan ini juga bulan penuh berkah dan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana seluruh dosa yang pernah kita buat itu bisa diampuni, asalkan dengan syarat kita bertaubat dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi mengenai tentang Al-Quran sebagai petunjuk orang-orang mukmin itu dijelaskan pada surah Al-Isra ayat 9 yang bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubassirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar bahagia atau kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa bagi mereka itu ada pahala yang sangat besar. Nah, itu arti dari surah Al-Isra ayat 9 itu sendiri. Bisa kita tangkap dua poin di sini, yaitu Al-Quran itu sebagai petunjuk orang-orang mukmin. Nah, di sini bahwa Al-Quran sebagai petunjuk orang mukmin ini, jika andaikan manusia itu sendiri misalkan memiliki suatu permasalahan dunia, persoalan tentang dunia, ataupun masalah-masalah tentang dunia lah. Nah, jadi solusinya itu ada di dalam Al-Quran itu sendiri, dan jawabannya juga tentunya ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, pada arti tadi ya, kita kembalikan pada arti tadi, yang artinya itu ialah bahwa Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Bisa kita artikan dari kata paling lurus itu berarti sudah paling benar. Dalam Al-Quran itu semua isi Al-Quran itu sudah terjamin kebenarannya, tidak dikarang-karang oleh siapapun ya. Jadi 80 hingga 90% itu sudah dijamin kebenarannya, seperti itu. Sedangkan 10% insya Allah itu sudah benar. Dan poin yang kedua itu memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Nah, jadi Al-Quran ini memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin karena di dalam Al-Quran ini ada tentang perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Nah, apabila kita menjalankan perintah Allah tersebut, maka ganjaran bagi kita ialah pahala. Tapi apabila kita malah melanggar apa yang dilarang oleh Allah, itu tentu itu akan dibalas pula. Seperti itu dibalasnya, yaitu makanya Allah menciptakan neraka seperti itu. Jadi apabila manusia itu sendiri berbuat kebajikan, maka itu akan kembali kepada dirinya sendiri dan tentu akan mendapat pahala dari Allah, dan ganjarannya insya Allah ialah surga. Namun sebaliknya, jika manusia itu membangkang atas perintah Allah, nah maka itu Allah akan mengganjarnya dengan perbuatan dosa tentunya ya. Apabila sudah dosa, itu tentu saja mudah saja bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam neraka. Terkait tentang Al-Quran sebagai syifa atau penyembuh, ini sudah dijelaskan pada Quran surah Al-Isra ayat 82 yang bunyinya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasyara. Yang artinya kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Nah, dari arti surah Al-Isra ayat 82 ini kita mendapatkan 3 poin utama. Yang pertama itu ialah Al-Quran itu sebagai syifa atau penyembuh. Yang kedua itu adalah menjadi rahmat, karena Al-Quran itu mendorong kita kepada hal-hal yang kebaikan. Contoh hal-hal kebaikan itu misalkan sholat, melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, dan masih banyak lagi yang dapat menuntun kita kepada surga, dan tentunya dapat
menjadikan diri kita itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga itu di situ ada menjelaskan tentang bagaimana orang-orang zalim itu akan menambah kerugian. Hal ini dikarenakan orang-orang zalim jika mendengarkan Al-Quran itu mungkin akan menambahkan pengingkarannya dan juga akan menambahkan kekufurannya. Jadi di sini dapat saya jelaskan bahwa Al-Quran itu sebagai sifat itu misalkan contohnya ya, menurut ini ya, misalkan kita pusing ataupun misalkan bengkak bekas gigit, serangga yang itu sehingga menyebabkan bengkak ya, dan juga demam. Nah, Al-Quran ini sebagai penyembuh. Sebenarnya Al-Quran sebagai sifat itu tidak hanya dapat sebagai penyembuh untuk sesuatu yang sifatnya itu bisa kita rasakan atau secara fisik, misalkan seperti sakit, demam, sesuatu hal seperti itu. Namun Al-Quran sebagai sifat itu juga dapat sebagai penyembuh untuk hati, misalkan sesuatu sifat-sifat seperti sombong, iri, dengki, sesuatu hal yang seperti itu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita membacanya. Setelah kita membacanya, mengetahui maknanya serta mengamalkannya kepada diri kita dan juga mengamalkannya kepada orang lain. Selanjutnya ialah tentang Nabi Muhammad SAW atau tentang Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW ini merupakan Nabi terakhir yang mana diutus oleh Allah untuk menyebarkan risalah Allah atau ajaran Allah, serta adanya Nabi Muhammad ini untuk memberikan peringatan kepada umat manusia. Seperti itu. Sebagaimana ya yang poin dari surah Al-Imran ayat 81 yang mana di situ menegaskan bahwa para nabi dan rasul itu telah diambil sumpah janjinya oleh Allah untuk membenarkan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Itu. Nah, ini sudah sangat jelas bahwa Nabi Muhammad itu ialah nabi yang terakhir. Seperti itu. Selanjutnya dari ayat ini juga ya kita dapat menyimpulkan bahwa mengapa sih adanya nabi dan rasul seperti itu. Jadi sebenarnya karena manusia itu memiliki sikap yang cenderung lalai terhadap aturan ilahi atau aturan Allah itu sendiri, makanya diutuslah seorang nabi dan rasul untuk menyampaikan ajaran serta peringatan kepada umat manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya dan juga di sini dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu ialah seorang yang ummi. Seorang yang ummi itu ialah seseorang yang tidak dapat membaca ataupun menulis. Jadi apabila ada sesuatu, misalkan ya ada contoh si A ini bilang bahwa Al-Quran itu sebenarnya karangan saja dari Nabi Muhammad seperti itu. Tentu itu merupakan hal yang salah karena di sini sudah ditegaskan sebagaimana pada surah Al-A'raf ayat 158 tadi bahwa intinya Nabi Muhammad itu ialah seseorang yang ummi, yaitu tidak bisa membaca dan menulis. Bagaimana seorang yang tidak bisa membaca dan menulis itu bisa menulis Al-Quran bahkan hingga sedetail itu seperti itu. Namun walaupun begitu Nabi Muhammad ini mendapatkan wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun bagaimana tentang Nabi Muhammad ini merupakan suri tauladan yang terbaik, pokoknya suri tauladan yang sebaik-baiknya suri tauladan untuk umat manusia. Hal ini pun dijelaskan pada surah Al-Ahzab ayat 21 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi di sini tidak ada suri tauladan yang baik selain Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW ini merupakan sosok seorang yang memiliki kebijaksanaan serta seseorang yang amat sabar, jujur. Serta yang paling penting Nabi Muhammad itu ialah seorang yang berakhlak yang baik. Nah, misalkan kita sebagai manusia ini, contohnya kita ingin melaksanakan sholat, maka ikutilah
bagaimana sholatnya Nabi seperti itu. Karena beliau adalah seorang suri tauladan yang sebaik-baiknya suri tauladan. Selain Nabi Muhammad yang patut kita menjadikan panutan atau suri tauladan bagi seluruh umat manusia, ternyata Allah juga pernah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan bahwa beliau itu bukanlah yang pertama dari para rasul, yang berarti secara langsung Nabi Muhammad itu telah mengatakan bahwa beliau itu mengakui nabi-nabi yang sebelumnya, yaitu dari Nabi Adam hingga Nabi Isa, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Quran surah Al-Ahqaf ayat 9. Selanjutnya ialah tentang akhlak. Nah, apabila kita berbicara tentang akhlak, maka kita akan mengingat kembali kepada Rasulullah SAW yang mana beliau merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia karena akhlak beliau yang mulia. Nah, jadi untuk akhlak ini sendiri kita akan membahas itu terkait tentang akhlak kepada Allah, akhlak kepada kedua orang tua, dan juga akhlak kepada sesama manusia. Jadi berdasarkan dari Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 hingga 25 ini, kita mendapatkan poin atau intisari dari Quran surah Al-Isra ayat 23 hingga 25 ini. Ada dua poinnya. Yang pertama itu adalah tentang pendidikan akhlak, yang mana Allah itu memerintahkan kepada seluruh hambanya agar mengesahkan Allah dan juga melarang hambanya untuk mensekutukan Allah. Mengesahkan Allah ini maksudnya yaitu dengan cara beribadah kepada Allah, sedangkan yang mensekutukan Allah ini yaitu dengan mensekutukan Allah dengan sesuatu benda ataupun hal-hal yang sifatnya tidak hidup, misalkan seperti itu. Misalkan itu contoh mensekutukan Allah itu seperti mempercayai patung dan hal-hal lainnya. Selanjutnya ialah birrul walidaini, yaitu Allah telah memerintahkan hamba-hambanya itu untuk berbakti kepada kedua orang tua, seperti itu. Maksud berbakti di sini ialah bagaimana cara kita misalkan apabila orang tua kita suatu saat sudah tua, bagaimana cara kita merawat kedua orang tua kita, bersikap lemah lembut kepada kedua orang tua kita, seperti itu. Dan juga tidak pernah melawan kepada kedua orang tua kita. Apabila kita melakukan hal yang sebaliknya atau mendurhakai kedua orang tua kita, ingatlah bahwa Allah itu telah menciptakan neraka jahanam untuk anak-anak yang mendurhakai kedua orang tuanya, seperti itu. Selanjutnya ialah kita akan membahas terkait berakhlak kepada manusia. Jadi akhlak kepada manusia ini sudah dijelaskan juga pada Quran surah Luqman ayat 18 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Nah, artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, seperti itu. Nah, dari ayat kita dapat mengetahui yang pertama, yaitu Allah itu tidak menyukai seseorang yang berperilaku sombong. Misalkan kita kembalikan lagi pada masa di mana iblis diusir dari neraka. Sebenarnya iblis itu adalah sosok seorang yang ahli dalam beribadah dan juga sosok yang amat berilmu. Namun hanya karena satu hal, yaitu memiliki sifat sombong, karena iblis tidak mau bersujud pada Nabi Adam, sehingga Allah mengeluarkan iblis dari surga. Jadi sombong ini merupakan sifat yang sangat bahaya apabila sampai ditanamkan dalam diri manusia. Jadi sifat sombong ini harus segera dihilangkan. Sebaliknya, kita harus bersikap bermurah hati, rendah hati kepada orang lain, seperti itu. Misalkan contohnya nih, ada seseorang yang kaya raya, punya harta yang berlimpah, tapi dia sering memamerkan kekayaannya dan lain-lain. Itu merupakan perilaku sombong yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita telah membahas tentang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mengesahkan Allah. Nah, cara mengesahkannya itu dengan beribadah kepada Allah, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, nah kita itu tidak boleh mendurhakai Allah dan juga Rasul-Nya. Maksudnya di sini ialah apabila Allah dan Rasul-Nya itu telah menetapkan suatu perkara, nah maka dilarang untuk menentangnya.
Apabila ada orang yang menentangnya, maka akan ditimpa cobaan dan azab yang pedih, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Quran surah Al-Ahzab ayat 136. Nah, kita juga apabila kita berbicara tentang akhlak ya, kita juga dapat mencontoh dari kaum Ansor. Nah, di mana kaum Ansor ini memiliki sifat yang rela berkorban kepada kaum Muhajirin, serta kaum Ansor ini juga lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Hal ini untuk cerita kaum Ansor ini yang tentang berkorban itu telah dijelaskan pada surah Al-Hasr ayat 9. Selanjutnya kita akan membahas tentang surah Al-Fatihah. Perlu diketahui bahwa Al-Fatihah ini memiliki nama lain. Yang pertama itu adalah Al-Fatihah yang artinya itu pembuka, sedangkan untuk nama yang kedua itu ialah Ummul Kitab yang berarti itu karena Ummul Kitab itu memiliki tujuan asas, seperti itu. Yang ketiga itu ada namanya As-Sab'u Al-Matsani, artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Adapun keutamaan dari Al-Fatihah itu sendiri, yang pertama itu adalah surah yang paling agung di antara surah-surah lainnya. Dan keutamaan yang kedua itu ialah Al-Fatihah itu merupakan surah yang khusus, di mana pada saat itu Nabi Muhammad diberi 2 cahaya oleh Allah, yaitu Al-Fatihah dan akhir dari surah Al-Baqarah. Nah, yang ketiga itu keutamaannya ialah Al-Fatihah merupakan surah yang hanya ada di Al-Quran, saja. Nah, tidak diberikan oleh Allah kepada kitab Taurat ataupun Injil. Jadi Al-Fatihah itu merupakan surah yang hanya diberikan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam Al-Quran saja. Adapun bunyi dari surah Al-Fatihah itu sendiri yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi artinya ialah untuk ayat yang pertama itu artinya ialah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Arti ayat kedua yaitu segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Arti ayat ketiga ialah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Arti ayat keempat ialah yang menguasai di hari pembalasan. Arti ayat kelima ialah hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah yang kami minta pertolongan. Arti dari ayat keenam, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan arti dari ayat ketujuh yang terakhir ialah yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Adapun makna secara global dari surah Al-Fatihah ini sendiri yaitu merupakan pujian dan rasa syukur kepada Allah Tuhan seluruh alam, dan tentunya bukan Tuhan sesembahan yang lain, dan juga merupakan ungkapan syukur atas nikmat yang Dia berikan kepada hambanya, baik itu mulai dari menciptakan, memberi rezeki, kesehatan badan, bahkan Allah pula lah yang memberikan petunjuk kebahagiaan kepada manusia di dunia dan di akhirat. Nah, Dia juga yang Maha mendatangkan manfaat bagi alam semesta, binatang dan juga tumbuhan. Misalkan nih, andai kalau tidak ada matahari, tentu tidak akan ada kehidupan, tidak ada pula kematian.